Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi sama aku Dini Fajira Syabrani dengan NIM C1 C022087. Kali ini di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Ayo langsung aja ke materi. Yang pertama, sumber hukum Islam di mana merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sudah sesuai dengan syariah. Sumber sendiri menurut bahasa adalah asal dari segala sesuatu atau tempat yang merujuk ke segala sesuatu. Dalam sumber hukum Islam, kita akan mengenal istilah dalil yang mana merupakan suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir untuk berpikir benar dalam memperoleh hukum syarak yang bersifat praktis, baik berupa suatu yang pasti maupun yang relatif. Adapun jenis-jenis sumber hukum Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama Al-Quran, di mana Al-Quran sendiri merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab suci umat Islam kepada Rasulullah SAW. Al-Quran diturunkan di 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah, yang dimana pada periode Mekah itu ayat-ayatnya berisi tentang ajaran akidah, bagaimana memerangi orang-orang kafir, dan di periode Madinah atau yang disebut dengan ayat Madaniyah berisi tentang ilmu fikih, hukum-hukum tentang kehidupan dan lain sebagainya. Quran sendiri menjadi pedoman bagi manusia untuk hidup. Yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah adalah ucapan, perbuatan, maupun suatu ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, di mana as-sunnah sendiri dikenal juga atau disebut juga dengan hadis. Hadis itu dibagi berdasarkan perawinya atau periwayatnya yang berisi ucapan Rasulullah, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah. Tadi dibagi menjadi 3, yaitu ada hadis mutawatir, yang kedua ada hadis masyhur, yang ketiga ada hadis ahad atau khabar qasah, yang ketiga ada ijma. Ijma sendiri adalah ketentuan atau pendapat para ulama, di mana ijma sendiri digunakan sebagai hujjah atau ketetapan argumen atau kesimpulan para ulama untuk mengambil suatu pendapat. Nah, ijma sendiri bersifat praktis dan merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut tingkatannya, ijma dibagi menjadi 3, yaitu ijma syarih, yang kedua ada ijma sakuti, dan yang ketiga ada ijma pada persoalan kok. Nah, sumber hukum yang keempat ada qiyas, di mana qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu dengan nas hukum yang berdasarkan kesamaannya. Qiyas sendiri dapat dianggap sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi persyaratan, yaitu sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan qiyas bersifat logis. Adapun urutan pengambilan hukum Islam, dari paling atas itu ada Al-Quran sebagai pedoman pokok, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada ijma, yang keempat ada qiyas. Nah, mukjizat Al-Quran sebagai sumber hukum paling tinggi, diantaranya yang pertama ada keindahan seni bahasa Al-Quran yang berbeda dengan seni kitab-kitab yang lain, karena Al-Quran adalah bahasa dari Allah. Yang kedua adalah kebenaran pemberitahuan Al-Quran tentang keadaan di masa lalu. Kemudian yang ketiga, pemberitahuan Al-Quran mengenai hal yang belum terjadi di masa depan. Yang keempat, Al-Quran itu berisi semua informasi. Selanjutnya, fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama ada sebagai pedoman hidup, sebagai rahmat bagi alam semesta. Al-Quran sebagai cahaya petunjuk, sebagai peringatan, penerang dan pembeda. Yang keenam ada Al-Quran sebagai pembelajaran. Yang ketujuh sebagai sumber ilmu, dan kedelapan ada hukum.
Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang kesembilan, sebagai obat penyakit jiwa, di mana Al-Quran bisa menenangkan jiwa. Yang ke-10, ada pembawa kabar gembira. 11, pedoman melakukan pencatatan. Adapun fungsi as-sunnah sebagai hukum kedua, itu menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Kemudian as-sunnah sendiri juga memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakannya. Yang keempat, ada mentaksiskan atau mengkhususkan keumuman yang ada dalam Al-Quran. Kemudian fungsi ijma sebagai jumhur ulama berfungsi sebagai argumentasi kesimpulan yang bersifat tegas dan jelas dari perbedaan pendapat para ulama. Ijma sendiri apabila didasarkan oleh hadis yang bersifat tegas, dan jika tidak berdasarkan hadis yang bersifat tegas, maka ijma akan kehilangan fungsinya. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang fungsi kias, yang dimana kias menerapkan hukum syariah pada situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis. Nah, kias sendiri biasanya bisa karena berhubung dengan kemajuan zaman yang mungkin sifatnya sama dengan kisah yang ada di Al-Quran, tetapi penambahannya beda. Nah, fungsi lain dari kias adalah untuk membuka dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya, mengungkapkan ketetapan hukum yang sepenuhnya bergantung pada Al-Quran dan yang as-sunnah. Yang ketiga, membantu para ulama dalam menetapkan hukum Islam. Dan keempat, membantu dalam mengatasi permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh ijma. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.